Halo para pecinta ikan koi. Kali ini saya akan membahas 4 penyebab utama kenapa ikan koi milik teman-teman sering mengalami flashing. Penyebab yang pertama adalah karena adanya parasit tak kasat mata atau mikroorganisme. Jadi parasit tak kasat mata ini sejenis binatang yang ultra kecil ya. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Nah, parasit ini biasanya muncul karena air yang sudah kotor atau kadar amoniaknya terlalu tinggi. Biasanya itu karena kotoran yang sudah banyak menumpuk di kolam utama, jadi bisa memunculkan parasit-parasit yang tak kasat mata ini. Nah, ketika parasit yang tak kasat mata ini menempel di badan koi, maka koi akan kegatalan. Nah, ketika dia gatal, koi kan tidak punya tangan dia. Oleh karena itu dia menggesekkan badannya ke dasar kolam. Atau kalau udah gelisah dia bisa loncat sampai keluar kolam. Itu kan membahayakan buat koi itu sendiri. Nah, untuk penyebab yang pertama ini bisa diatasi dengan membersihkan air kolam. Membersihkan air kolam itu tidak harus dengan menguras ya. Jadi cukup dengan membersihkan chambernya, media filternya. Kalau udah bersih, nanti kolamnya di setup kembali. Ntar air yang kotor akan terfilter dan tersaring dengan sendirinya. Maka mikroorganisme yang tak kasat mata tadi pasti akan hilang dengan sendirinya. Nah, kalau tadi ada penyebab parasit tak kasat mata, nah sekarang ada penyebab dari parasit yang kasat mata. Nah, ini penyebab yang kedua, yaitu parasit kasat mata. Nah, parasit kasat mata ini adalah binatang yang menempel di badan koi tapi kita bisa melihatnya dengan mata telanjang. Nah, biasanya itu adalah kutu jarum. Jadi kutu jarum ini bisa kita lihat secara jelas kalau kita mendekatkan mata kita ke koi. Nah, ketika badan koi tertempel kutu ini, ya sama dia juga akan kegatalan. Nah, karena kegatalan dia juga menggesek-gesekkan badannya, loncat ke keluar permukaan kolam. Nah, itulah yang nanti akan membahayakan koi itu sendiri. Nah, untuk mengatasi penyebab nomor 2 ini karena kutu, itu sangat gampang. Kalau ikannya lumayan besar, ukurannya di atas ya 30 ke atas lah, bisa diangkat, dicabut menggunakan catut ya. Kutunya itu dicabut satu-satu menggunakan catut karena kan kelihatan dia. Tapi kalau ikannya tuh masih kecil-kecil di 15 cm ke bawah, kalau bisa jangan membersihkannya dengan catut, tapi membunuh kutunya tuh dengan cairan kutu killer. Nah, kutu killer ini sejenis cairan obat yang dipakai ke ikan dengan cara mencampurkan ke pakan ikannya. Nah, setelah tercampur sama pakan ikannya kita kasih ke ikan. Habis itu nanti keringat dari ikan-ikan itu akan membuat kutu-kutu itu keracunan. Nah, setelah kutu-kutu itu keracunan, dia akan rontok dengan sendirinya gitu. Oke, penyebab ketiga adalah karena adanya perubahan pH air yang drastis. Nah, perubahan pH air yang drastis ini biasanya disebabkan oleh adanya hujan lebat yang melanda. Nah, hujan lebat yang melanda ini terjadi biasanya pada kolam-kolam koi yang outdoor. Kalau kolam koi yang indoor kan tidak terkena air hujan dia. Itu jadi ketika terjadi perubahan yang drastis itu pada pH airnya, maka koi akan kaget, terus cenderung menggesek-gesekkan badannya ke dasar kolam, bahkan sering loncat gitu. Karena kan koi itu hidup pada air dengan pH 6,5 sampai 8,5. Sedangkan air hujan itu pH-nya rata-rata di bawah 6, jadi cenderung asam sifat pH air hujan itu. Nah, untuk mengatasi
perubahan pH yang mendadak karena air hujan ini bisa dilakukan dengan penggantian air kolam sebanyak 10 sampai ya 40% lah maksimal. Jangan sampai habis karena kan akan membuat ikan kaget gitu. Jadi sangat mudah untuk mengatasi yang nomor 3 ini. Oke, ini penyebab yang terakhir atau yang keempat adalah karena kurangnya suplai oksigen pada kolam. Nah, penyebab kurangnya suplai oksigen pada kolam ini beragam ya. Entah itu karena aeratornya yang tiba-tiba mati, terus karena perubahan hari dari siang ke malam, karena kan ketika malam hari itu kadar oksigen di dalam air akan semakin berkurang gitu. Kenapa kadar oksigen dalam air di malam hari berkurang tuh? Karena pada kolam ikan itu kan pasti ada tumbuh-tumbuhan kecil kayak lumut gitu. Nah, kayak tumbuh-tumbuhan merambat lainnya. Nah, itu ketika di siang hari tumbuh-tumbuhan itu kan berfotosintesis mengeluarkan oksigen. Nah, secara langsung itu kan bisa menambah suplai oksigen ke kolam. Sedangkan ketika malam hari mereka berhenti berfotosintesis, jadi suplai oksigen di kolam juga berkurang. Itulah kenapa ketika malam hari kita harus pastikan betul biar aeratornya tetap berfungsi secara maksimal gitu. Oke, itu saja 4 penyebab utama kenapa ikan koi milik teman-teman sering mengalami flashing. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan taruh di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like. Ingat untuk subscribe, dan akhir kata saya ucapkan salam koi untuk perdamaian.